Kalau di psikologi itu ada namanya anxiety disorder, kecemasan secara berlebihan kayak gitu. Nah itu juga bisa mengganggu jiwa kita kalau kita nggak bisa punya self control yang bagus. Bro Dedi. Halo bro. Ini udah beneran ya sih udah. Ya udah lah. Nggak percaya nih. Aku belum pakai ini pencitraan. Asik. Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Harusnya gue yang nanya bro. Gitu. Iya bener rumah. Salah. Lancang. Bro Dedi datang dari apa bro? Nama Instagram lu bro? Kok Dedi sih? Lah. Nama aku tuh Putra. Anjir. Salah ini. Ini Udah, kayak ini deh. Salah. Diulang gak sih? Udah salah orang. Nggak apa-apa bro. Udah salah orang. Jadi ceritanya si Dedi yang ngechat gua. Iya, jadi dia admin kayak gitu. Oh. Dan bulan ini tuh kita emang mediatur untuk kampanye tentang mental health awareness kayak gitu. Oh, jadi lu Putra. Iya. Ya udah tos dulu kita. Lagi nih. Salah bayangin lu. Aduh, udah dibawain kue. Makasih, Bro. Ih, on cam banget ya sih. Harusnya ada ini sih kan mereknya. Jadi gimana, Bro? Ceritain tentang lu foundernya berarti ya? Iya. Jadi apa tuh berbagi tuh? Itu kayak sebuah gerakan aja sih, Mm-hmm. sebuah gerakan kecil yang kita lakukan bersama anak-anak muda di sini gitu kan untuk menggiatkan tentang kampanye tentang mental health. Gitu. Tentang kesehatan mental. Kesehatan mental. Tuh teman-teman tuh yang nonton nanti di follow Instagramnya. Iya benar. Ya, Gabung kan? juga boleh. Gitu. Gabung juga boleh. Nah terus sejarahnya gimana bisa bikin kayak beginian? Tujuannya apa? Karena background pendidikanku sebagai lulusan psikologi. Oh, lu kayak anak psikologi. Iya, anak psikologi. Jadi aku udah baca nih kayaknya banyak masalah deh. Soalnya kalau orang yang pakai kacamata biasanya tuh menutupi suatu keadaan yang disembunyikan, ya nggak sih? Kagak, gue biar nggak kelihatan bego aja. Pakai kacamata ya awalnya kan emang kayak pede atau enggak sih bro. self-branding. Bukan gue nggak ada masalah nggak pakai Personal kacamata branding juga. sih? Gue pede aja sama gue gitu. atau personal branding aja? Kagak, karena kita sebenarnya kalau boleh jujur ya kita mau copy pastenya Deddy Kobus. Oh, gitu loh. Lu mau ngebongkar aja sih. Ya kan ngeri juga buat dibilang orang stres banyak masalah dulu anjing. Gila baru mulai nih. Udah mau dibongkar. Gak ada mancing ya. Berhasil dong ya. Oh iya. Oh gitu. Terus tapi sebelumnya Put, kalau bisa lu kenalin dulu diri lu tuh siapa gitu loh. Ini kan orang nggak tahu lu bukan orang sini kan? Bukan. Parah lu, udah mandi sungai Kapuas belum lu? Belum lah, nggak Minum berani. airnya lu. Nggak berani. Katanya itu ya kalau udah minum Wah, lu katanya nggak bisa pulang. Berarti lu ada ketakutan nih. Ketat-ketat apaan sih? Ya, gue bukan orang sungai, hanyut ya. Yang ada muncul di timeline dong. Orang Semarang jadi guru, ya kan? Meninggal. Iya, terus Jadi gimana bro? Kenalin, nama aku Putra, Iya. dari Semarang, umurku 24 tahun. Lulusan dari psikologi dan aktivitasnya sebagai salah satu pengajar dan juga penggiat sosial lah ya. Kegiatan sosial. Selain itu ada kegiatan yang lain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tidur makan. Tidur makan itu daily activities. Bercinta nggak? NANI?! お前はもう死んでいる。 Cinta apa? Jomblo nih. Itu baru ada penemuan loh yang Apa terbaru. Apa? Bisa naikkan imun bercinta. Tadi gue baca di Iya, semuanya bisa naikin imun. Tergantung habit ya sih. Kalau habit lo bercinta terus, imun lo baik ya. Yang ada game for Hancur juga. banget sih. Ini padahal citraan gue tuh hari ini baik loh sih. Tahu-taunya keluar tabiat aslinya. Terus bro, lanjut. Nah gimana tuh? Jadi admin lu kemarin chat gua kan? Gua sangkain Iya. tuh lu.
Enggak. Jadi gua karena kan beda-beda PJ kan. Oh gitu ya. Nah terus cerita bro, awalnya bisa berdiri. Awalnya tuh di pandemi kemarin kan kayak gabut gak sih? Baru? Ini iya, baru banget tahun 2020 akhir di November. Jadi, BTW sebelumnya lu anak berapa? Anak pertama. Oh, anak pertama. Oh, jadi pantesan. Oh, anak tunggal. Kenapa sih pantesan namanya sih so baca banget guys. Ini kebalik sih yang terus. Apa sih tadi? Lupa. Ya, jadi pandemi gitu kan. Karena mungkin gabut gak sih kita WFH terus habis itu juga dulunya kan kita kayak daily activities cuma di rumah aja. Padahal sebenarnya pandemi ini kita bisa berdampingan asalkan kita mengikuti prokes kayak gitu kan. Dan juga menjaga imun juga. Makanya daripada nggak jelas gitu. Padahal manusia itu kan makhluk sosial ya. Dimana makhluk sosial itu nggak bisa astral, hidup kan? sendiri. Are you stupid or something? Jangan kayak diri gue booster deh, matanya cuma politik kayak gitu sih. Jadi pengen bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Gitu doang. Iya kan bermanfaat. Lu udah bermanfaat belum sih? Gue belum. Gagal visi-misi. Oh jadi tujuan lu hanya simple aja ya karena kemarin pandemi. Bagi orang lain. Berdirinya bulan apa bro? November tahun 2020. Baru banget ya. Baru banget 6 bulan 7 bulan lah ya. Dan udah banyak yang ngikutin. Kita nggak ada, karena kita bukan komunitas, jadi kita emang pure beberapa orang yang pengen gabung aja kayak gitu. Jadi berbuatnya kayak apa tuh? Oh banyak banget, kita ada 4 sektor tuh, ada sosial, ada pendidikan, ada pengembangan diri dan juga kesehatan mental itu sendiri. Jadi 4. Jadi kayak menteri banget ya gue, beneran coblos sih. Soalnya aku buat kegiatan ini dikira gue pengen jadi ini caleg cuy. Padahal bukan orang sini, ngapain juga. Iya. Emang kenapa langsung identik ke caleg sih? Ya kan biasanya kayaknya orang berbuat baik gitu ya. Orang sekarang saking udah ininya kali ya. Mungkin masyarakat udah frustasi kali nggak sih? Bukan saking perbuatan politikus tuh. Iya makanya. Viral di mana-mana. Jadi orang-orang tuh kayaknya kalau mau berbuat baik mau nyalon loh ya. Gitu. Ada amplop nggak sih? Sensor dong di file. Terus pendanaan dari mana bro? Ada. Jadi kita pure beberapa donatur, sponsor kayak gitu sih. Kita nggak punya dana. Udah ada sponsor. Jadi, buat orang-orang baik di sana boleh sponsorin kita. Oh iya benar. Tapi ini tujuannya baik loh, bukan masuk kantong pribadi. Iyalah. Ya kali lu mau masukin dosa banget lu. Iya, ajab dong. Berbagi ajab. Berbagi ajab. Jadi takut loh pada gabung lagi aja. Iya, tapi menurut lu susah nggak ngembanginnya di Kalimantan? Sebenarnya bukan susah sih karena kan lu startnya di Kalimantan kan? Iya. Pontianak Kalimantan iya, sih. Kalimantan. PSU. Ya di sini di Pontianak. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung gabung aja gitu. Karena gue backgroundnya bukan di sini kan. Maksudnya secara circle teman-teman gue bukan di sini. Karena baru banget aku tahun 2019 baru pindah di Pontianak. Lu sebatang kara di sini? Kok sebatang kara? Enggak ada gelandangan. Enggak ada saudara. Oh, ada saudara. Bokap nyokap di Semarang. Iya, jadi kalau mau ngangkat sebagai saudara boleh. Menantu. Apa? Menantu. Jangan. Oh, belum mau kawin lo? Ya belum, masih 24 tahun. Kawin enggak mau lu? Iya. Ya hancur banget itu kayak sex education guys. Ya kan ini kan sekalian perbaikan mental. Oh iya benar ya. Bener kan? Karena kita dewasa itu dituntut itu juga. Iya kan? Harus. Ya tergantung kita terlalu dewasa. Udah SPR guys sih. Bercandaan mulu sih. Iya, enggak, ini memang harus yang nonton tuh begitu. Oke gitu. Kalau di sini tuh pokoknya yang serius, yang pintar jadi bego. Lo kok gitu? Ya kan? Salah. Makanya pas diundang tuh kayak admin lu bilang, "Bang, biar lebih keren ke anak gaulnya." Iya, kalau ke kita sih gue bilang kayaknya yang bukan bertambah pintar sih, tapi tambah bego dikit. Tapi bohong. Terus udah nih, target lu sekarang apa? Targetnya kita lebih ke anak-anak muda. Karena anak-anak muda tuh kenapa banyak isu-isu yang perlu diangkat di kesehatan mental ini. Pernah nggak sih ngalamin tentang masa kita anak-anak tuh
istilahnya bisa semua orang bisa memahami kesalahan, kehidupan, kegagalan. Itu masa anak-anak kan biasanya orang kecil orang tua banyak makan itu lu cakwe. Cakwe. Oh iya. Kue Cina jadi cadel. Jadi orang tua terus juga masyarakat gitu belum ada tuntutan gitu kan. Tuntutan sosial gitu. Setelah masuk ke masa dewasa kita kan dituntut tuh secara tugas dan tanggung jawab pasti berbeda dong. Kita bekerja, kita melakukan kehidupan yang perkembangan tuh di masa dewasa kan bekerja, sekolah kan itu maksudnya kuliah kan, terus bekerja, habis itu menikah gitu. Ketika tuntutan itu perkembangan itu belum bisa dijalani dengan baik, itu biasanya masuk di fase depresi kita sebagai manusia. Depresi nih kayaknya, udah mikir. Enggak, gue nangkapnya begini. Pertama yang gue tangkap nih ya, ini dari ngelihat lu gitu. Apakah lu ngebuat ini itu tujuannya adalah riset sebenarnya? Kalau gue nangkapnya begitu. Riset. Iya, mungkin kalau gue berpikirnya begitu. Terus mungkin tujuan lu nanti ke depan lu pingin S2, S3 yang mengarah ke sana. Kalau gue menangkapnya begitu. Nah, terus yang kedua, gue ngerasa niatan lu itu lu mau ngebuat sesuatu komunitas baru ya kan, yang anak mudanya akhirnya memahami ya kan, bahwa tingkat kesehatan mental tuh di kalangan muda sekarang tuh sangat perlu. Betul. Ya kan, karena bahaya banget gak sih bro? Lu ngerasa gak sih anak muda milenial itu berbeda dengan anak muda sebelumnya? Iya, berbeda dong. Dan mereka lebih mudah depresi. Iya. Iya kan? Apalagi di era pandemi dan sosial media ini. Jadi kalau di sosial media tuh kita kan biasanya. Tapi sorry ya, kalau nggak pandemi pun gua rasa memang agak berbeda bro. Iya, makanya ditambah pandemi gitu loh. Jadi makin rumit kan. Ada yang PHK kayak gitu. Terus juga nyari uang susah, kesehatan terganggu. Kesehatan fisik tuh berpengaruh kepada psikis kita loh. Iya benar. Iya kan? Benar banget. Kalau di kita COVID nih, kita mikir dong. Iya pasti bro. Habis ini lu nih. Enggak, gue memang mertua gue meninggal COVID bro. Iya kan, jadi kita tuh kayak depresi kan. Iya. Kayak kehilangan orang terdekat. Terus juga kemana-mana kayaknya ditakuti itu loh, kena nggak ya kayak gitu-gitu. Jadi itu kan yang menyebabkan kita kayak was-was, depresi, sampai muncul, kalau di psikologi itu ada namanya anxiety disorder, kecemasan secara berlebihan kayak gitu. Nah itu juga bisa mengganggu jiwa kita kalau kita nggak bisa punya self control yang bagus kayak gitu. Nah self control tuh maksud lu yang kayak gimana tuh? Self control itu bisa kayak balance ya antara realita dan juga persepsi atau harapan kita gitu. Itu self control namanya. Jadi ketika kita realitanya seperti mengharuskan kita hidup mematuhi prokes, berarti yang ada di dalam diri kita harusnya mematuhi protokol itu dong. Maksudnya seralas dengan tuntutan yang ada di kehidupan nyata gitu. Ketika kehidupan nyata menuntut lo mematuhi peraturan, harusnya lo berbuat 3M atau sampai 5M sekarang ya. Jadi ya harusnya itu. Jangan kayak menolak atau mencari alasan bahwa COVID ini adalah sebuah fiksi, rekayasa. Terus kita nggak percaya itu. Berarti kan kita sama aja bertentangan dengan realitas dong. Nah itu dia, ini yang menarik nih bro bahasannya nih. Sekarang orang kan banyak yang menolak. Iya. Itu kemarin gue lihat di update statusnya Bamsud, ketua MPR RI, bahwa di Amerika itu begini bro negaranya. Pemerintahnya membebaskan. Sedangkan pokoknya simple banget deh, membebaskan. Lu pakai masker oke, lu enggak ya wes, lu gitu. Yang penting pemerintah sudah memberitahu. Dan yang kedua, ketika pemerintah bilang oke, vaksin, dan masyarakatnya nurut semua, nggak perlu drama, nggak perlu apa. Nah menurut lu apakah itu memang apa ya, kalau kata orang ya, memang ada apa ya kalau kata orang, konspirasi besar gitu, yang memang harus membuat masyarakat itu nggak percaya, dan pemerintah sendiri berusaha untuk membuat masyarakat itu percaya. Kan dilema banget nih bro. Menurut lo apakah secara psikologis itu tuh ada ilmunya gitu untuk mempengaruhi massa yang besar gitu
gitu. Ya, kalau dibandingin di negara lain pasti kita berbeda gitu kan. Kalau di Amerika kan mereka sama-sama kita demokratis kan. Jadi hak sepenuhnya di tangan masyarakat kayak gitu. Nah, di Indonesia sendiri kenapa beda gitu? Karena ya itu tadi, mungkin secara gap tuh apa ya? Semisal perbedaan tentang sudut pandang, knowledge, pengetahuan. Itu kan udah berbeda. Itu karena SDM-nya berarti? Betul. SDM-nya kita nggak menutup kemungkinan bahwa peradaban manusia di Indonesia sama di luar negeri jelas jauh berbeda. Tertinggal berapa puluh tahun atau ratusan tahun kali ya? Iya, hanya beberapa orang yang sadar bahwa ya ini penyakit ada nggak ada gitu kan di Indonesia kan kayak gitu. Dianggap ada tapi nggak ada gitu. Tapi dianggap nggak ada tapi ada juga gitu. Ya sebaiknya kita sebagai manusia yang modern gitu, menerima gitu. Apapun itu kita menerima tapi disesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Ketika kita mampunya bertahan untuk menjaga prokes gitu kan, ya berarti kita bisa menjalankan aktivitas itu dengan baik. Tapi ketika kita istilahnya menentang terus kita nggak patut peraturan gitu, seenggaknya kita bisa menularkan itu ke keluarga kita gitu loh. Kita nggak pernah mikir multi faktor yang menyebabkan kelalaian kita tuh menyebabkan kerugian orang lain gitu, sekitar kita gitu. Apalagi di keluarga kita ketika ada orang tua, itu kan penyakit bawaannya masih ada kan. Benar. Nah itu kita nggak memikirkan seperti itu gitu loh. Iya ya, padahal agak ada egosentris nggak sih? Nah, egosentris ya bro, tepatnya kayak gitu. Cuma padahal ya orang kita tuh kan Melayu ya bahasanya ya. Terus Melayu kalau di Jawa tuh lari loh. Heroes never fade. Begitu ya. Melayu ini dalam artian apa sih, aku nggak paham soalnya. Maksud gue tuh gini, kita tuh orang yang sopan santunnya, menjunjung adat ke baratan, ketimuran. Ketimuran. Ya kan ya lebih ketimuran gitu. Yang sorry ya, lu nggak makan, tetangga lu tuh bakalan yang respect banget. Ini lo makanan. Iya. Nah, tapi ketika di kasus vaksin yang sekarang gitu atau kasus pandemi yang sekarang, gue tuh nangkepnya kok bangsa kita tuh kayak berbeda jauh gitu loh. Iya. Nggak legowo, nggak apa yang seharusnya tuh kita tuh bangsa yang memang menerima masukan atau apa itu menerima dulu kan. Kenapa kok bisa sampai akhirnya timbul sifat-sifat yang orang cenderung keras gitu? Kok bisa begitu? Menurut Putra itu lebih ke campur tangan politik gak sih? Karena masyarakat sekarang tuh nganggap urusan COVID ini ada tangan politiknya, dipolitisasi. Nah, masyarakat itu ada nggak bro psikologis yang ngebahas politik gitu? Ada, tapi kayak aku belum mempelajari itu karena S1 itu hanya masalah general ya. Lu kuliah di mana sih bro? Di Jawa. Apa maksudnya kampusnya apa? Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa lah. Universitas Surya Kudus. Oh Kudus. Iya, jadi pasti masyarakat tuh sekarang ini kenapa mereka nggak sejalan dengan pemerintahan gitu? Karena masyarakat sudah muak ya. Maksudnya gini loh, sebelum COVID ini ada permasalahan yang lain-lain yang membuat masyarakat itu udah nggak percaya gitu. Karena kepecah dua kubu tadi ya. Betul. Jadi bener-bener. Iya, bukan hanya tentang politik dua kubu itu. Iya sih. Cara sejarah politik Indonesia kan ada kayak namanya korupsi, KKN. Itu udah menjadi runtutan yang sekarang akhirnya masyarakat udah, ini benar nggak sih kata pemerintah? Atau ini kita kayak di money politik ya? Kayak gitu. Bener banget. Jadi masyarakat tuh sekarang bukan hanya tentang COVID, tapi kayak di psikologi itu ada namanya trauma yang mendalam gitu. Iya, trauma. Kayak alam bawah sadar kita tuh udah menerima bahwa segala sesuatu yang dimainkan pemerintah tuh ada politiknya kayak gitu. Dan di situ ada kepentingan mereka, nggak tulus gitu loh. Betul. Jadi masyarakat ini kalau kita serbar angket aja lah ya. Masyarakat percaya nggak sih tentang vaksin? Kayak banyak percaya enggak gitu. Kecuali korban. Iya, kecuali orang yang udah mengalami gitu. Kalau orang yang belum mengalami pasti ini kalau nggak jualan vaksin kenapa sih diimport juga? Kan sampai gitu kan? Iya benar. Berita yang dikembang masyarakat tuh digiring sampai kemana-mana. Jadi ya itu tadi sih. Kayak terpecah belah gitu loh. Serem banget ya. Iya, makanya ini mau dibawa kemana sih, sampai kapan gitu. Itu kan juga menjadi trauma juga untuk kita sebagai manusia gitu. Dan kan. itu masuknya ke kesehatan mental kalau di sini. Iya benar. Kesehatan mental itu kita garis bawahi dulu ya. Iya. Kan menurut WHO itu tuh ada 4 yang menyebabkan kita
sehat secara mental. Iya. Yang pertama, kita tuh tahu potensi diri lo sendiri. Potensi lo apa sih gitu. Ya ketika kita udah tahu potensi, berarti kita udah bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik. Karena kita udah tahu tujuan kita apa. Ketika potensi gue lebih ke dunia broadcast atau film atau apapun itulah, itu pasti akan sejalan dengan apa yang mau kemauan lo gitu. Even itu hanya uang receh gitu kan, dibanding orang-orang yang bekerja secara perusahaan. Tapi kepuasan batin tuh nggak bisa dibeli kayak gitu loh. Kebahagiaan tuh nggak bisa dibeli, kepuasan gitu. Karena itu tadi, kesehatan mental tuh harus balance antara pikiran dan realita. Iya. Terus yang kedua itu kita bisa melalui daily stress kita, masalah-masalah kita. Kan kita setuju dong, manusia itu hidup berdampingan dengan masalah. Benar. Tapi masalah itu sudut pandang orang lain juga berbeda. Semisal gini nih, kamu mecahkan gelas di depanku, aku ngiranya ini menjadi suatu permasalahan. Benar. Tapi kamu nggak ini menjadi permasalahan. Alah, cuma gelas kok, kenapa jadi permasalahan? Benar. Tapi bagi aku, nggak enak dong, aku kan tamu. Oh iya. Nah, sudut pandang permasalahan orang tuh berbeda-beda. Kayak semisal seseorang yang kaya lah ya, kehilangan duit 1 juta nggak seberapa. Benar. Mungkin ketipu tentang finansial kayak gitu kan. Tapi bagi orang yang nggak ada duit. garis nggak ada duit lah, finansialnya nggak ada gitu, itu menjadi permasalahan kan. Benar Nah banget. itu tadi, sudut pandang masalah itu berbeda-beda setiap orang. Dikatakan masalah pun tergantung persepsi penerimaan orang itu tadi gitu. Ada sebagian orang yang menerima masalah COVID ini sebagai masalah, ada yang nggak ada. Kan gue punya duit, masih ada tabungan, punya finansial atau punya perusahaan, nggak jadi masalah. Tapi ketika orang-orang yang hidup hari ini, mencari uang hari ini dan memenuhi kebutuhan hari ini, itu kan menjadi masalah. Ketika jualan ditutup, makan apa dong? Itu jadi masalah kan? Benar. Nah itu. Yang ketiga adalah Dan lupa ketika ya? negara itu miskin, Ah. itu bakalan jadi masalah yang sangat besar. Oh banget. Ya kan? Kayak Ketimpangan. sekarang kan quotes kan banyak tuh ya. Bahagia itu nggak butuh uang. Benar. Bener nggak sih? Setuju Benar. nggak sih? Kalau aku nggak setuju. Kalau aku sih nggak setuju. Sama. Karena emang Bukan kita materialistis ya cuy. tapi ini ada yang lu mau nggak ngebahas ini ya? Apa? Jadi gua agak menyerempet ke urusan misalnya gini. Kita kadang meyakini suatu kepercayaan nih bro ya kan, meyakini suatu kepercayaan. Kadang itu kita nggak mendalami itu secara dalam, tapi hanya dasarnya doang. Betul. Contoh misalnya kita bilang, oh ini nih kita yakini bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang mengatur. Ya, cuma ini agak berat ya. Mungkin kalau lu nggak mau jawab pun nggak masalah gitu. Tuhan yang mengatur. Ini dijelaskan di sini, ya kan. Nah, ketika faktanya, realitasnya gitu, nggak sesuai pada zaman itu, dan itu sangat mempengaruhi. Di situ gue kadang menangkap begini, apakah apa yang orang yakini itu sebenarnya manusianya yang salah, atau sebenarnya apa yang dia terima tuh tidak sesuai tempatnya? Itu nggak sih? Ya kita kayak lu tadi bilang, ada quotes yang bilang uang gitu kan nggak berarti buat kehidupan kita. Iya. Tapi ada orang-orang yang ternyata emang uang tuh ya penting sekarang tuh gitu. Iya nggak sih? Iya, karena itu tadi kita itu kadang meyakini tanpa mengetahui secara keseluruhan. Nah, sekarang belajar yang benar tuh seperti apa sebenarnya, bro? Misalnya kita mau meyakini segala sesuatu tuh yang tepat tuh sebenarnya seperti apa? Memperkaya sudut pandang nggak sih? Oh. Kita hidup itu berproses kan. Setiap harinya kita pasti belajar. Kadang orang tuh bilang, sorry gini ya. Sambil minum nggak apa-apa, bro? Apa? Sambil minum nggak apa-apa. Kadang tuh orang gini ya, mikirnya tuh belajar itu di sekolah, di universitas, gitu, pendidikan formal. Padahal tahu nggak sih hidup itu adalah kita menjalani sekarang ini adalah universitas kehidupan. Sadar nggak sih kita tuh setiap harinya harusnya belajar. Iya. Tapi tuh kadang kita nggak sadar bahwa setiap kejadian itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Contoh ya, hari ini aku ketemu orang-orang pedagang yang bersyukur pendapatannya hanya 100.000. Iya. Berarti aku belajar bahwa kebahagiaan orang-orang berbeda-beda. Benar. Mendapatkan 100.000 bagi orang pedagang kecil Benar. dengan kita
rasa syukurnya itu akan berbeda gitu. Nah, sebuah pemaknaan suatu permasalahan yang sudut pandang kita itu juga menjadi hal yang wajib bahwa kita tuh setiap menit itu berproses gitu, belajar satu hari tuh kalau bisa 1% kayak gitu, yang kita bisa meningkatkan value hidup kita gitu. Bener. Nilai hidup kita tuh harus kita tingkatkan setiap harinya. Kadang kita kita hidup itu berevolusi atau pengen berubah itu kayak ya udahlah ya, kita nunggu tahun baru kita berubah. Iya nggak sih? Bener, suka nunda. Pengen revolusi 2021 sampai lu mati pun nge-revolusi cuma lu catat doang, ya nggak sih? Jengkel deh. Kita mulai diet hari Senin. Gue banget. Lu banget kan? Kenapa sih ada patokan diawali dengan beberapa konsep yang salah gitu? Iya. Padahal ketika lo pengen berubah 1 menit hari ini pun bisa berubah gitu. Sedetik pun kita berubah kan, harusnya kan? Itu sebenarnya ada di mana sih, Bro? Di otak kah, di hati kah, atau di mana sih sebenarnya? Kalau kayak gitu nggak ada lah ya, karena setiap pola pikir yang kita bentuk itu relate semuanya. Hati, pikiran itu sejalan, knowledge. Kan ada kan IQ, SQ, nah kayak gitu-gitu. Kita bisa menyelaraskan tentang emosional, intelijensi, dan spiritual. Nah, itu ketiganya harus balance. Ketika lo pinter tapi spiritual lo jelek, nggak akan balance. Iya. Karena 3 ilmu ini akan mencakup kehidupan lo menjadi seseorang yang mental health tadi. Benar. Ya. Kalau tokoh yang menurut lu tadi ISQ, AQ, emosionalnya perfect gitu, yang pernah lu baca siapa? Ada contoh nggak? Misalnya siapa, Einstein atau siapa? Nggak pernah ada. Karena ya? setiap orang tuh kadang tuh ini ada plus minusnya. Tapi begitu, sebisa mungkin kita tuh kesehatan mental tuh kayak garis netral. Apa ya istilahnya ya? Garis lurus, netral. Hidup itu kan kita diciptakan manusia itu menjadi garis yang netral. Kayak sejalan gitu kan. Di tengahnya gini, di kiri negatif, di kanan positif. Kadang tuh kenapa kita dikatakan di psikologi nggak pernah menyatakan ada namanya penyakit mental. Kalau orang bilang psikologi itu menyaut tentang penyakit mental, salah. Psikologi itu malah nggak meyakini mental itu menjadi penyakit, tapi gangguan. Beda ya, gangguan sama penyakit. Kita kan ada yang namanya bukan penyakit jiwa, tapi gangguan jiwa. Benar, kayak gitu. Kita tuh hidup tuh netral kok. Kadang kita berat sebelah di positif. Biasanya orang yang positif itu yang produktif. Ya nggak sih? Orang yang bisa menyelesaikan masalah. Berarti kita baru di sudut yang kanan, yang positif. Tapi ketika kita depresi, kehilangan orang yang dicintai, kita pasti di negatif. Benar. Kita merasa depresi, kehilangan. Nah, itu kita berarti di posisi yang negatif. Suatu saat kita bisa yang di positif juga. Kita tuh netral sebenarnya. Jadi yang gue tangkep tuh sebenarnya harus dijadiin habit, Bro. Habit. Jadi, tentang apa ini? Contoh tadi kan, lu bilang kan kalau gue nangkepnya dari garis vertikal, horizontal gitu kan. Yes. Kita akan beratnya kemana? Kita tuh ibarat manusia yang kebiasaan aja. Kita kan cenderung pasti akan naik turun grafiknya ya kan. Setuju. Contoh misalnya ketika gua mau cerita sedikit waktu gua sekolah. Dengan sekolah gue yang masih main-main doang. Ya. Main-main doang terus punya pacar. Ya kan? Ketika gue punya hobi dan gue punya pacar, otomatis gue lebih senang tuh ninggalin pacar gue daripada hobi gue. Jadi ketika gue putus cinta, ya gue bakalan sakit, tapi gue masih ada hal produktif. Betul. Lupa akhirnya. Betul. Ya kan? Dan terus pas gue misalnya kerja, dan misalnya mengalami saat gue kerja, dan gue akan lebih memilih kerjaan gue daripada cinta gue. Yes. Karena gue berpikirnya lebih kayak gini. Ketika gue udah kerja dan gue berhasil, insya Allah gue akan dapetin cinta gue. Betul. Jadi gue nggak mau berdrama terlalu lama. Memang kayaknya sedih, sakit 2 minggu, bagaimana gitu kan? Tapi gue ya karena mungkin kebiasaan. Tapi ada teman-teman gue, Bro, yang emang tuh sampai terpuruk banget karena cinta. Betul. Loh. Kayak gini loh. Kita tuh perlu yang namanya life balancing. Keseimbangan hidup itu perlu.
di manusia gitu. Ya tadi kita harus menggabungkan emosional, spiritual, intelijensi gitu. Ketika mereka berarti orang yang terpuruk tadi berarti emosionalnya lebih tinggi kayak gitu. Berarti kita belajar menjadi seseorang yang life balancing. Kita bisa menjimbangkan antara itu bukan karena kebiasaan. Emosional tuh bukan karena kebiasaan, apa emang udah dari bawaan jiwa kita? Banyak yang mempengaruhi mental kita tuh ada genetik. Genetik pengaruh. Ya, betul. Ketika didikan orang tua lo menjadi seseorang yang otoriter. Kehidupan lo pasti akan otoriter. Keputusan-keputusan yang lo ambil pasti menjadi seseorang yang lo nggak mau kayak menjadi pemikirannya apatis gitu loh. Ini kehidupan gue, berarti gue tanggung jawab dengan apa yang pilih. Itu biasanya kehidupan otoriter yang dijalankan orang tua. Oh, genetik tuh berarti pengaruh. Ya. Maksudnya pengaruhnya karena orang tuanya. Iya, orang tuanya, didikan orang tua dan genetik itu tadi. Oh, gitu ya. Gue nggak percaya. Orang depresi aja bisa menular kok. Ketika orang tuanya tuh biasanya kan ibu kan mengandung kan. Ada yang namanya di situ ada siklus baby blues. Nah, ibu trauma selama masa janinnya itu tuh pasti nantinya bayi yang akan keluar atau manusia yang akan keluar itu menjadi seseorang yang mudah depresi. Ya Allah, beneran. Makanya kenapa orang-orang tua itu sekarang nggak ada lah ya menjadi orang tua yang baik tuh kayak gimana kan? Nggak ada kan? Di sekolah pun nggak ada. Tapi itu tadi kita menjadi manusia yang harusnya melek akan hal-hal yang seperti itu. Oh, gitu. Ketika di kandungan pun kita udah terbentuk mentalnya sebenarnya. Ya, ketika orang tua mengalami trauma, kekerasan dalam rumah tangga, bayi itu udah tahu, merasakan nantinya. Gila ya. Betul. Kuasa Tuhan banget ya. Betul. Kenapa seorang muslim gitu ya didengarkan lantunan Al-Qur'an benar. gitu, atau orang yang barat didengarkan musik-musik klasik bisa menjadi orang pintar. Nah, itu mau pengaruh. Sebenarnya manusia itu bisa dikondisikan kok. Di psikologi itu ada namanya classical conditioning. Ketika bayi itu udah terlatih menjadi seseorang yang istilahnya seseorang yang kuat. Ya. Misalnya bayinya ini waktu lahirnya ibunya kena tekanan depresi yang berat, ya kan? Tapi ketika dia keluar, dia bukan diurus oleh ibunya. Itu gimana diurus oleh orang lain? Ya, nantinya akan berkembang dalam lingkungan itu karena manusia itu fleksibel kayak gitu. Ketika lingkungan itu sangat berpengaruh besar dibandingkan orang tua biasanya. Tapi genetik itu tetap suatu ketika pasti akan muncul gitu. Wih, mantep banget. Kayak gitu ya, sih. Itu manusia tuh ya. Terus kalau misalnya bro, nih mau numpung ada lu nih ya, nanya gratis kan? Garing. Kayaknya punya depresi deh. Enggak. Apa? Gue tuh jadi sebenarnya gue terus terang aja. Nah, numpung lu juga bintang tamu gue tuh gue kebetulan kayak memimpin sebuah perusahaan yang gue banyak sekali di situ karyawan, tim gitulah. Kalau gue tidak pernah membilang mereka anak buah, tapi lebih kayak ke tim gitu, atau saudara gue gitu. Nah, jadi gue tuh lebih sering tuh energi gue tuh capek memikirkan gitu. Mereka ini begini, mereka ini begini. Cara untuk menata satu tuh begini biar sukses. Karena gue bukan tipikal orang yang gini bro, ngambil orang itu langsung orang sukses. Karena gue sendiri itu dari nol, minus malah gitu. Buat misalnya gue orang yang punya proses hidup cukup lumayan keras kayak gitu. Jadi gue tuh selalu melihat orang-orang yang misalnya susah atau belum bisa berhasil, tapi sebenarnya gue ngerasa dia tuh hebat. Nah kayak gitu bro. Jadi berarti lo lebih menghargai potensi. Banget. Yes. Gue tuh lebih kayak gitu. Jadi gue tuh nggak ngelihat orang, wah ini anak orang kaya, oh ini rekrut begini. Ya kalau hanya untuk jaringan, ya simple aja kan. Kalau kita hebat, kita memang punya bukti, orang pasti suka. Yes. Gue berpikirnya begitu. Iya betul. Tapi kalau misalnya anak-anak yang punya potensi, tapi dia nggak dilatih, nggak diasah, mereka gimana mau hebat kan gitu. Itu kalau gue nangkepnya gitu. Itu termasuk kesehatan mental nggak bro? Anak yang punya potensi tapi dia nggak bisa berkembang. Iya, karena itu tadi lingkungan tuh mempengaruhi gitu. Ketika dia tidak ada support systemnya. Dan itu harus dari diri kita atau orang yang memperhatikan dia bro? Dua-duanya dong, nggak bisa. Ketika kita disupport pun, tapi orang itu nggak mau bergerak, sama aja.
Gitu. Harus balance tadi. Dan cara kita buat nge-support dia itu biar dia sadar kalau dia tuh sebenarnya harus bisa berubah dan berkembang tuh gimana? Karena lama loh bro ngerubah satu orang aja. Itu lebih ke habit sih. Habit dan lingkungan yang diciptakan. Ketika lo udah, ya itu tadi ada namanya teori classical conditioning. Manusia itu fleksibel kok. Ketika lo mendidik dan membuat lingkungan kerja di perusahaan lo menjadi seseorang yang seperti apa nih? Pengennya seperti apa sih perusahaan lo? Ya gue pengen yang besar lah. Nggak, maksudnya karakter dari anak-anak buah lo? Iya, bertanggung jawab, pemimpin, amanah, ya kan. Dan dia bisa bernegosiasi, bisa improvement gitu lah. Ya kembangkan habit yang lo mau itu. Visi misi perusahaan lo tuh harus jelas. Dan plan-plannya itu juga harus jelas, mungkin rapat kayak gitu kan. Ya benar. Biasanya kalau tapi pas pandemi gue nggak berani. Iya kan bisa Zoom Pak. Ya tetap aja Zoom kayaknya kurang maksimal gitu kan, nggak ngelihat kecantikan dan tampanan. Lu mental atau model sih? Hi. Oke. Oh gitu ya. Iya, harus diciptakan, lingkungan tuh harus diciptakan. Bisa kok di-create gitu, menjadi seorang tanggung jawab. Berarti lo setiap perusahaan lo kan pasti punya PJ masing-masing ya, divisi ya. Nah setiap divisi itu kasih tanggung jawab kayak gitu. Berarti kuncinya di tanggung jawab itu ya. Betul. Dan itu pastinya kan nanti ada monitoring, evaluasi kayak gitu kan. Oh iya, berarti itu memang secara nggak langsung kan. Soalnya gini bro, gue kan kuliah nggak selesai. Jadi apa yang kadang-kadang gue terapkan tuh dari yang gue baca aja. Iya. Dan kadang-kadang gue ringkas lagi karena kadang kan ya itu tadi bro, gue merekrut itu tidak pernah melihat status, tidak melihat pendidikan. Lu mau, ayo. Apalagi kalau misalnya dia benar-benar orang susah tuh, aduh gue seneng banget tuh. Iya. Gue kayak ngerasa ya ini seperti gue dulu gitu. Jadi gue lebih kayak ngebantu orang tuh begitu gitu. Kayak living by giving gak sih? Nah iya sih. Kita tuh hidup tuh memberi. Iya benar. Memberi itu kan bukan hanya tentang materi kan, finansial, tapi ketika kita memberikan mereka kesempatan untuk berkembang di perusahaan kita ya, itu sebenarnya udah menjadi berkat buat orang lain. Bener. Nah, dan kayak lo lakuin tuh sebenarnya itu ya. Iya. Sekarang tuh ya. Bukan tentang kita memberi dana kayak pemerintah kan memberi support dana segar kayak gitu. Tapi kita lebih memberi value, sudut pandang yang orang lain tuh bisa tahu kesehatan mental tuh penting, berbagi itu penting kayak gitu. Kesadaran untuk menjadi sebuah bahagia itu penting. Bahagia itu bukan tentang kita mencapai finansial yang tertinggi. Kadang orang yang miskin pun bisa bahagia dengan caranya sendiri. Bener, tapi ketika kita menjadi seorang yang egosentris tadi, mencapai kebahagiaan tuh susah. Kita harus punya Alphard. Kita harus punya rumah mewah. Berarti kan kebahagiaan itu dibentuk dari sudut pandang kita. Benar. Kebiasaan kita itu sih. Kalau gue nangkepnya gini, ada juga orang-orang yang kaya tuh sebenarnya baik sih bro. Jadi mereka sebenarnya kayak begini. Kalau gue ya, gue pingin punya sesuatu yang bagus biar gue bisa pinjemin saudara-saudara gue. Itu yang niatnya bagus. Kalau gue kenapa gue pingin kaya? Misalnya gue pingin banget gitu kaya gitu. Karena gue pingin bisa ketika kaya itu dampaknya tuh baik. Jadi ketika ada keluarga susah atau apa, pinjam mobil pakai. Gitu. Jadi gue tuh nggak merasa memiliki, tapi gue merasa diamanahi Tuhan kayak gitu aja. Ketika orang ada datang sama gue, ya tapi gue juga berpikir salah nggak sih kalau misalnya gue berpikir untuk mengerem. Istilahnya kan ada yang juga kita baik, dia kayaknya perlu. Maaf ngomong gitu. ya, ngelunjak gitu ya. I see. Dan itu perlu nggak sih bro kalau menurut lo? Perlu. Kita dewasa itu dituntut bisa mengatakan iya dan tidak. Harus. Kita orang Indonesia tuh ada apa ya? Rasa nggak habit enak. Ya kan nggak enak kan ya. Kok nggak enak kayak gitu. Ya tapi kita yang punya kendali kita gitu loh. Yang punya kendali kan diri kita. Kita tahu mengukur semana kita harus membantu. Iya masa kali kita membantu terus istilahnya kayak gitu. Tapi itu tadi, dewasa ya bro berarti. Ya mungkin penjelasan lo kayak gitu. Mungkin kita nggak bisa membantu nih gara-gara ini. Ya mungkin penjelasan dan penyampaian lo harus benar kayak gitu. Sebenarnya penolakan atau mengiyakan. Iya berarti tuh lo menjadi pemimpin diri lo sendiri ya. Lead kan harus memutuskan kapan lo dipecat, kapan ini diberhentikan, iya kan? Iya. Seorang lead kan kayak gitu. Kan perusahaan lo kayaknya harus angkat gue jadi konsultan deh. Iya bisa. Tapi free kan bro? Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, ya kan? Tapi sebagai penutup nih bro, mungkin gue mau minta lu kasih
sepatah dua patah kata atau kok lu jadi formal gini terakhir Pak? Pakai sebutan RT. ya lu pokoknya nyampein gimana berbagi sebenarnya tujuan lu dan harapan lu ke depan tuh seperti apa, ya kan? Gua kasih ruang dan waktu Bapak, silakan. Biasanya ini tes. Oke, buat apa sih sebutannya apa kalau nonton gitu? Buzzer. Enggak apa penonton lu aja. Hah? Penonton lu aja. Bener gitu. Ya nonton gua enggak ada. Beneran sih. Iya, penonton. Astaga. Banyak dislike-nya enggak sih? 2000 years later. Buat penutup sih ini sih. Kita tuh aku pernah baca manusia itu terlahir atau ada namanya, aku pernah baca buku aduh jadi lupa anjir. Lu lupa mulu sih, Bro. Lu minum dulu coba biar tenang. Teh Pak, aku lagi alergi teh soalnya. Serius? Ada mah. Oh ya, air putih deh. Jangan nanti. Cuma saya iklan. Apa sih bahasa sih? Semua lupa gue. Udah siapin. Pokoknya manusia itu terlahir sebagai kertas putih gitu kan. Ada sebutannya tapi lupa. Kita dilahirkan sebagai kertas putih gitu. Iya. Sebagai manusia, sebagai diri kita sendiri, kita yang berhak untuk menuliskan sebuah perjalanan yang indah atau gambaran yang indah di kertas putih itu. Dan kertas putih itu dan gambaran itu menjadi sebuah proses kehidupan itu tadi. Berarti kita tuh setiap hari belajar. Dan kita menjadi manusia yang harusnya bisa bahagia dirinya sendiri. Kan ada teori dasar kebutuhan manusia kan. Ada kayak sandang pangan papan sampai atas itu aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah sebuah bahagia yang kita udah ciptakan untuk diri kita sendiri dan kita harus bagikan kepada orang lain. Nah, itu kuncinya menjadi manusia yang bahagia seutuhnya. Buat menjadi diri lo yang berharga, bukan menjadi diri lo sebuah orang yang egosentris. Karena manusia itu sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Lu mati mau kuburin sendiri cuy. Lu COVID walaupun orang nggak mau megang tapi mau ada yang bantu kan. Nah itu tadi belajar menjadi seseorang yang baik, belajar menjadi seorang yang berproses dan menjadi berkat bagi orang lain. Mantap gitu. Tapi lu harus tambahin lagi bro, untuk kesehatan mental anak-anak muda yang jatuh cinta. Jatuh cinta, gue nggak pernah jatuh cinta. Ya udah susah. Udah Disakitin kita close. Gitu. Anjir. Sakit banget. Ya udah, thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa follow IG-nya apa bro? Berbagi antara kita. Berbagi antara Gabung Tika aja di situ. Dengan Bro Putra dan Bro Dedi yang masih goib, sahabat gue. Goib kayaknya si Dedi ya? Siapa sih? Dedi. Oh, iya. Ya admin lu. Ya udah, thank you ya semuanya. Ya bro, thank you bro. Thank you. Bye, have a great time.